Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Saira Rizkin, nomor absen 21 dari kelas 11 TJKT 2. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana caranya mengakses Mikrotik. Nah, pada video kali ini itu akan ada 7 pembahasan. Yang pertama ada metode akses router OS. Jadi di sini kita itu akan membahas cara-cara apa saja yang bisa digunakan untuk mengakses router OS. Lalu ada akses router board menggunakan Winbox, akses router virtual PNet Lab pada Winbox, Webfig, Quickset, Telnet dan SSH, dan konsep serial konsol. Nah, jadi Mikrotik itu biasa diakses jika kita menjalankan router OS, yaitu router board. Nah, kita bisa menggunakan yang real device, non-real device, atau yang bisa kita install di PC. Jika diinstal di PC, kita itu menggunakan sebuah aplikasi. Nah, cara mengaksesnya itu kita bisa menggunakan keyboard, serial console, remote server, itu menggunakan Telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, Quickset, dan Webfig yang berbasis HTTP, lalu Mac Telnet, lalu Winbox terminal menu atau lokal, dan Mikrotik Pickup. Selain menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP. Jadi fungsi dari FTP itu adalah agar kita bisa mengambil data dari Mikrotik. Lalu juga ada API, itu biasanya digunakan untuk network programming. Lalu ada Quickset dan juga Webfig yang berbasis HTTP. Jadi mengaksesnya itu melalui web browser. Lalu ada Mikrotik Pickup, itu digunakan jika kalian ingin mengecek interface bandwidth secara real time. Karena saya tidak memiliki device, saya akan memakai lab virtual environment. Jika kalian sama seperti saya, kalian juga bisa menggunakan lab environment menggunakan Winbox. Kita masuk ke materi yang kedua, akses router board dengan Winbox. Nah, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router Mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox itu available on Windows. Karena formatnya itu adalah exe. Jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Nah, terkait macOS dan Linux, itu bisa menggunakan package pihak ketiga seperti menggunakan crossover atau kalian bisa searching. Nah, antara router dan laptop itu dihubungkan menggunakan kabel LAN. Di sini ada sebuah ilustrasi jika kalian menggunakan real device atau perangkat aslinya. Jadi perangkat router board itu dijolokkan ke laptop menggunakan kabel LAN ini ya. Di sini kabel LAN-nya. Nah, di foto ini terdapat colokannya itu di Ethernet 2. Kenapa di Ethernet 2? Karena di Ethernet 1 itu secara default sudah ada firewall-nya. Jadi biasanya port Ethernet 1 itu digunakan agar bisa terhubung ke internet. Setelahnya router board itu bisa diaktifkan tombol power-nya itu atau bisa dicolokkan menggunakan kabel besar. Setelah dicolokkan itu ada lampu yang bisa menyala, menandakan Mikrotik itu sudah berhasil dinyalakan. Winbox itu available access by MAC dan IP address. Jadi Winbox itu bisa diakses melalui MAC address ataupun IP address. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengakses router virtual PNet Lab dengan Winbox. Nah, jadi PNet Lab itu adalah lab emulator jaringan paket. Jadi bisa digunakan untuk administrasi jaringan. PNet Lab ini juga sama dengan Cisco Packet Tracker. Untuk menginstalnya, kalian bisa pergi ke websitenya, yaitu mikrotik.com. Lalu kita masuk ke menu software. Kita scroll, lalu kita pilih yang Cloud Host Router, lalu kita pilih yang Raw Disk Image, kita download untuk router OS. Setelah menginstal file CHR-nya, kita itu perlu mengimport filenya. Nah, untuk mengimportnya itu memerlukan sebuah aplikasi yang namanya itu WinSCP. Kita bisa ketik saja di sini, download WinSCP. Kita masuk ke website yang paling atas, lalu kita scroll. Lalu kita bisa download di sini, download WinSCP. Menyiapkan WinSCP-nya, kita itu perlu menyiapkan PNet Lab-nya. Nah, kita tinggal ketik saja
download Pinet Lab. Di sini kita pilih yang paling atas. Kita klik yang atas ini. Itu link download Pinet 4.2.10 Google Drive. Pilih download saja. Kalau sudah mendownloadnya, kita bisa klik kanan, open with. Lalu di sini saya akan menggunakan yang VMware. Di sini saya akan tulis VM saja. Lalu di sini saya akan mengubah penempatan file Pinet Lab-nya. Kalau sudah, kita bisa langsung import. Nah, ini kita sedang proses import. Untuk loginnya itu kita memakai root. Untuk passwordnya itu Pinet. Setelah membuka Pinet Lab-nya, kita itu akan membuka WinSCP-nya. Lalu kita akan meremote Pinetnya dari sini. Untuk filenya itu kita pilih yang SCP. Lalu hostname-nya itu adalah IP dari Pinet Lab-nya ya. Di sini IP-nya itu 192.168.231.130 192.168.231 titik 130. Untuk wordnya itu 22. Kita cek lagi 231.130 sudah benar. Untuk username-nya itu root. Lalu passwordnya tadi Pinet. Lalu kita bisa login. Kita klik ini. Lalu kita akan mengupload file CHR-nya. Di sini di bagian root itu kita pilih yang ini. Pilih yang OPT, Pinet Lab, addons. Lalu kita pilih Kemu, klik kanan. Kita pilih yang new, lalu directory. Di sini untuk nama direktorinya itu Mikrotik. Lalu oke. Untuk upload CHR itu kita bisa ke sini. Lalu kita cari file CHR-nya. Kita pilih yang upload. Kita klik oke. Lalu kita bisa mengubah formatnya, kita hapus semua. Kita ganti nama menjadi HDA strip di 1 titik Qco 2. Lalu kita ganti nama mikrotiknya menjadi mikrotik router OS. Setelah mengupload file CHR-nya, kita bisa masuk ke VM-nya. Di sini kita ketikkan /opt /unetlab /wrappers /unl wrapper min-a fix permission.
kita bisa masuk ke browser. Di sini saya akan menyarankan menggunakan Firefox. Kita bisa ketikkan IP dari Pinet Lab kita. Milik saya 192.168.231.130. Kita enter. Jika kalian belum mempunyai akun, kalian bisa masuk di sini. Lalu kita pilih yang ini. Lalu di sini saya akan memberi nama belajar mikrotik dasar. Kita scroll, kita pilih yang add. Lalu kita bisa klik kanan. Kita pilih yang Node. Kita pilih yang Mikrotik Router OS. Lalu kita scroll. Nah, pada bagian QEMU, kita hapus saja di QEMU option. Lalu kita bisa save. Nah, kalau sudah, lalu kita klik kanan lagi, kita ke network. Untuk namanya itu ISP. Tipenya itu Management Cloud. Lalu kita save. Sebentar, ini saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita hubungkan kabelnya. Kita sambungkan saja. Lalu kita save. Nah, kalau sudah, kita bisa nyalakan mikrotiknya. Di ISP itu tadi kita memilih tipenya adalah Management Cloud. Nah, Management Cloud ini digunakan agar kita itu mendapatkan IP private yang 192. Lalu kita masuk ke terminal dengan cara kita klik 2. Nah, kalau teman-teman tidak bisa klik 2, teman-teman bisa ke HTML console. Lalu kita klik 2 kali mikrotiknya. Nah, di sini sudah terbuka. Loginnya itu adalah admin. Lalu kita tidak usah memasukkan passwordnya, kita bisa enter. Kita klik Y, lalu OK. Lalu di sini kita disuruh membuat password baru, tetapi saya akan skip saja. Kita bisa skip menggunakan Ctrl+C. Lalu kita itu bisa mengecek IP address agar kita bisa meremote-nya di Winbox. Untuk mengeceknya itu kita bisa menggunakan perintah /IP address print. Di sini untuk IP-nya itu 192.168.231.0. Lalu di sini saya akan coba buka Winbox-nya. Nah, di sini kita ketikkan IP-nya, yaitu 192.168.231.0. Lalu kita connect. Nah, karena ini tidak bisa connect, kita itu bisa menggunakan MAC address. Nah, untuk mengetahui MAC address-nya itu berapa, kita itu bisa mengetikkan /interface ethernet print. Nah, kita itu memakai Ethernet 1 ya. Lalu kita berarti menggunakan MAC address yang ini. Kita masuk ke Winbox lagi. Kita masukkan MAC address-nya. Kita ketikkan 50 48 3D 00
0103. Lalu kita connect. Nah, kalau sudah, ini artinya kita sudah berhasil meremote-nya melalui Winbox. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengenai webfig. Nah, jadi webfig itu berbasis HTTP. Jadi kita itu mengaksesnya melalui web browser. Webfig itu diperkenalkan sejak router OS yang versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Kalau misalnya Winbox itu berbentuk aplikasi, maka webfig itu berbentuk website. Nah, ini juga support IP versi 4 dan IP versi 6. Juga support HTTP dan HTTPS. Nah, ini sebagai alternatif Winbox. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Winbox itu aplikasi, webfig itu adalah website. Untuk akses router port via webfig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Contohnya http://192.168.231.130. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai quickset. Nah, jadi Winbox itu ada salah satu fitur yang bernama quickset yang di sini. Nah, jadi quickset itu adalah menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi router dengan lebih cepat. Quickset ini hanya ada di Mikrotik yang wireless saja. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu mengenai telnet dan juga SSH. Jadi di sini kita itu akan mencoba mengakses Mikrotik menggunakan telnet dan SSH. Di sini saya sudah masuk ke terminal, lalu di sini saya akan cek portnya terlebih dahulu menggunakan slice IP address print detail. Kita enter. Nah, di sini menggunakan Ethernet 1. Lalu slice IP service print. Untuk telnet port defaultnya itu 23. Di sini kita akan coba meremote-nya itu menggunakan terminal PC. Tetapi kita itu harus menginstal telnet client-nya terlebih dahulu. Caranya itu kita bisa masuk ke control panel. Lalu kita ke bagian program and features. Lalu kita pilih yang turn Windows features on or off. Nah, di sini kita cari yang telnet client. Kita centang terlebih dahulu. Lalu kita klik OK. Ini kita tunggu sebentar. Kalau sudah, kita bisa membuka CMD atau command prompt. Lalu kita ketikkan telnet. Lalu untuk IP-nya 192.168.231.133. Satu 133. Kita cek lagi. Kita enter. Lalu kita login menggunakan admin. Untuk passwordnya kita kosongkan saja, LC. Nah, ini kita sudah bisa login menggunakan cara telnet. Sekarang saya akan coba login menggunakan SSH. Di sini saya akan menggunakan putih. Kita bisa cari putih. Nah, di sini pastikan kalian sudah mendownload putihnya. Lalu kita open. Host itu kita isikan IP dari Mikrotiknya. Itu tadi 192.168.231.133. Di sini portnya itu 22. Lalu kalau sudah, kita bisa klik open. Lalu kita pilih accept. Untuk loginnya itu sama seperti tadi, yaitu admin.
Untuk password kita setter LC. Nah, di sini pun kita sudah bisa masuk melalui SSH ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi terakhir, yaitu konsep serial console. Nah, untuk mengakses mikrotik tanpa menggunakan IP address dan juga MAC address, itu kita bisa menggunakan serial console. Nah, port serial console itu berada di router board. Jadi kita itu tidak perlu khawatir jika ada koneksi yang terputus. Serial console juga bisa menjadi opsi lain jika tidak bisa menggunakan Winbox. Tetapi untuk mengaksesnya hanya bisa menggunakan mode CLI dan juga hanya mikrotik yang mempunyai port serial console saja yang bisa mengaksesnya. Jadi port serial console itu bentuknya seperti ini. Jadi begitulah cara mengakses mikrotik menggunakan Winbox, Webfig, Telnet, dan juga SSH. Dan pada pembahasan video kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.